Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Takmir Masjid Al-Istiqomah akan melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Takmir Masjid terkait dengan perolehan zakat infak sedekah di tahun 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi ini. Yang pertama, Kota Amal Ramadan dan donatur buka puasa bersama sebesar Rp9.865.000. Hal ini belum termasuk yang nyumbang beras, gula, teh, bumbu dan lain-lain. Kemudian zakat mal yang kami peroleh 2.200.000, zakat fitrah sebanyak 848,5 kg beras, fidyah 162,5 kg beras, dan uang lauk pauk Rp950.000. Alhamdulillah, semua sudah kami salurkan kepada yang berhak sampai dengan tadi malam jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima siam kita, menerima zakat infak sedekah kita dan semua amal ibadah kita, serta meridhoi dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini Bapak Ibu perlu kami beritahukan bahwasanya imam dan khotib yang akan memimpin kita pada sholat Id hari ini adalah Dr. Andes Haji Imam Fauzan MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon shofipun disempurnakan, lurus rapat, lihat kanan kiri, belakang jangan ada yang tersisa. Kalau ada soft belakang, mulai dari tengah ya, senternya imam. As-salatul jami'ah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Id yang insya Allah sedang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini Jakarta ini sedang bertasbih, sedang mengagungkan Allah, termasuk kita. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memilih kita untuk mendapatkan anugerah nikmat berupa iman dan kesehatan, sehingga kita bisa merayakan hari kemenangan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Maka tidak ada kata ucapan yang lebih tepat untuk mengganti rasa syukur ini kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama merasakan aura ini. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, orang-orang terkasih masih membersamai kita. Tapi jangan lupa saudara-saudara sekalian,
Banyak di antara saudara kita yang hari ini tidak bisa memenuhi undangan Allah ini. Mungkin karena sakit, mungkin karena iman, naudzubillah min dzalik, atau mungkin Allah sudah memanggilnya sehingga dia harus berhubungan dengan persoalan yang tidak pernah dibayangkan pada saat waktu hidup di dunia. Saudaraku yang berbahagia, Idul Fitri adalah hari kemenangan, tapi berbeda dengan kemenangan yang diraih oleh kemenangan-kemenangan yang lain seperti sepak bola, kemenangan kejuaraan-kejuaraan olahraga yang lainnya. Mereka merayakan dengan euforia yang berlebihan. Hari ini terus terang kita sangat merasa menang ya, karena kita sudah melalui tahapan penggemblengan yang betul-betul kita rasakan selama 1 bulan. Maka dari itu, kemenangan Idul Fitri ini baru dikatakan menang ketika kita meraih kematangan spiritual, baik secara pribadi maupun sosial. Secara spiritual sudah tidak diragukan lagi, saudara sekalian. Tadarus kita mungkin ada yang bisa menghatam 10 kali. Tarawih kita tidak ada yang abai dengan tarawih. Panggilan Allah ke masjid semua dilakukan dengan seksama. Kenapa? Kenapa dengan mudah melakukannya? Karena yang membuka rahmatnya. Neraka ditutup, surga dibuka, maka kita mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah kebiasaan ini akan kita bawa sampai menyongsong Ramadan yang akan datang? Bapak Ibu, saudara sekalian yang dicintai Allah, kalau kita kembali kepada tujuan puasa, jelas ini sangat masyhur ayatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Muara puasa ini, kenapa Allah mewajibkan puasa? Muaranya adalah agar kita menjadi hambanya yang la'allakum tattaqun. Insya Allah kita rasakan ketakwaan itu. Kita dengan mudah bangun malam, kita dengan mudah datang ke masjid, kita dengan mudah berinfak. Tapi mari kita rasakan ya, pakai 2 standar yang memang sudah diatur oleh Rasulullah. Apakah ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan dalam bulan Ramadan itu betul-betul akan berbuah ibadah di hadapan Allah? Maka kalau ketika kita pasang standar khauf, takut kenapa? Jangan-jangan pas amalan kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Mungkin ujub, mungkin riya, mungkin salah. Maka kadang-kadang suasana seperti ini akan mengganggu, gelisah. Tapi itu bukan suatu hal yang negatif. Iman yang sempurna itu ketika bercampur antara al-khauf dan ar-raja. Apa raja itu? Raja itu yakin. Yakin puasanya akan berbuah ketakwaan. Masya Allah, ketika Allah sudah memberikan derajat ketakwaan ini, hidup kita di masa yang akan datang adalah hidup yang sangat menggairahkan. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah puasa kita berbuah ketakwaan, ke depan seluruh persoalan akan terurai dengan sendirinya. Persoalan rezeki yang sering menjadi momok bagi kita semua, Allah janjikan akan diberikan dari sumber yang tidak terduga-duga. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang berbahagia, terkait dengan puasa ya. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan, namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam ya. Beliau mengatakan begini, ketika umat Islam itu dilatih oleh Allah 12 jam lapar,
dia dilatih jujur. Seandainya dia minum, makan, lalu keluar dia berpenampilan seperti orang puasa, bisa. Tidak ada yang tahu. Tapi puasa itu jujur. Dia sekalipun miliknya sendiri, bahkan sembunyi-sembunyi bisa kita lakukan, dia tidak mau melakukan. Yang penting lagi dia merasakan bagaimana orang miskin itu ketika tidak ada yang dimakan. Kita yang dilatih 12 jam itu ketika sudah waktu iftar, maghrib, kita bisa memilih semua menu yang kita siapkan. Tapi tidak dengan saudara kita yang berstatus miskin, mohon maaf dengan tanda kutip miskin. Kalau kita merayakan hari raya ini dengan kemenangan yang dimaksud hanya dengan baju baru, lalu foto-fotoan bersama, makan dengan berbagai menu, terutama opor, itu belum bisa dikatakan menang yang sejati. Kemenangan yang hakiki adalah ketika Allah berikan kelebihan, lalu kita melirik kanan kiri kita, dawil kurba, saudara kita, tetangga kita, yang mereka tidak mampu untuk merayakan kemenangan ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak di antara saudara kita, orang tua itu menangis ketika hari raya. Kenapa mereka menangis? Mereka tidak mampu membelikan baju baru anak cucunya. Dan jangan dibilang ini sedikit, banyak saudara sekalian. Alangkah pedihnya, alangkah sakitnya. 1 tahun ditunggu seorang tidak mampu membelikan baju baru istrinya. Seorang ayah tidak mampu membelikan baju baru anak cucunya. Seorang ayah tidak mampu menyiapkan makanan yang biasanya tidak mereka jumpai di luar hari raya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka memang tidak ada kemampuan. Maka dari itu yang dimaksud dengan kemenangan yang hakiki adalah ketika melahirkan kesolehan spiritual secara pribadi, juga kesolehan secara sosial. Bapak Ibu sekalian, maaf, ada koreksi di teks khotbah ini. Ada sesuatu yang menarik. Mari kita jadikan dasar ya. Kenapa kita itu harus senang dan giat untuk membantu orang yang butuh bantuan. Apa kata Rasulullah? Di sini ada kata-kata yang kurang di teksnya itu. Padahal itu yang prinsip. Rasulullah bersabda begini, li an amsi ma'akhi fi hajat ahabbu ilayya min hadzal masjid sahran. Mohon maaf, tolong dibawa pulang materi yang satu ini. Seandainya, kata Rasulullah, saya punya kesempatan hanya menemani berjalan, mengantar saudaraku yang punya kepentingan, taruhnya mengantar beli barang. Apa kata Rasulullah? Lebih aku cintai daripada aku iktikaf. Ada kata-kata sebulan tapi tidak tertulis di situ. Lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Kita umrah berapa hari kita iktikaf di Nabawi? Itu pun tidak total. Ini Rasulullah mengatakan lebih saya cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Maka mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat sahabat kita, ketika kita melihat korib kita, keluarga dekat kita, mereka sedang butuh bantuan sekecil apapun, jangan sampai sia-siakan peluang. Kenapa? Masya Allah, pahalanya lebih besar daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Dan pahala itu bukan di surga kelak, bukan di surga, oke. Tapi kemudahan demi kemudahan yang diberikan Allah selama mengatasi persoalan ini, itu pahala. Maka yang disebut dengan surga itu besok di akhirat, bukan. Surga itu di dunia juga. Istri taat, anak cucu taat, semua problem terurai. Kalau problem belum terurai, ketaatannya tidak berkurang. Mohon maaf, jangan melihat keberhasilan itu dengan materi, tapi lihatlah seberapa kita semakin taat kepada Allah, itulah keberhasilan. Jadi mari kita
jangan soleh secara pribadi. Ada satu kasus yang menarik Bapak sekalian. Ada segerombolan sahabat datang Rasul. Ya Rasul, saya punya tetangga Rasul, perempuan. Ibadahnya tidak ada yang menandingi. Puasanya Daud. Masjid tidak pernah ditinggal. Tapi omongnya tidak enak dengan tetangganya. Bagaimana perempuan itu Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Perempuan itu ahli neraka. Perempuan itu ahli neraka. Tapi yang satunya Rasul, dianya sholat waktu. Infak sedekahnya sepotong keju pada tetangganya diantar. Dan dia tidak menyakiti, lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dialah yang ahli surga. Jadi kesolehan pribadi itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tidak berbuah untuk dinikmati oleh kanan kirinya, terutama tetangganya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini betul-betul mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Yang terakhir, mari kita bersama-sama, semoga Allah mengabulkan doa kita di hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya wahai Zat yang Maha Rahman, saksikan ya Allah, pagi hari ini hamba-Mu yang sebulan penuh mengabdi dalam ibadah Ramadan sekarang sedang bersimpuh bermunajat kepada-Mu. Semua yang hadir ini adalah hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa, hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk puasa tapi tidak maksimal untuk menjaga puasa yang disebut-sebut sebagai tamu agung. Ya Allah, untuk itu ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Amin. Kalau Engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat, niscaya kami akan menjadi hamba-Mu yang sangat merugi. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tugus ya Allah, tugus ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hari ini ya Allah, kami tidak bersama orang tua kami karena orang tua kami sudah wafat, atau orang tua kami sedang sakit, atau orang tua kami masih segar bugar. Ya Allah, takdirkan ya Allah, hamba semua ini ya Allah menjadi hamba-Mu yang berjasa untuk meningkatkan derajat orang tua kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahman. Ya Allah, tahun ini ya Allah lagi-lagi sama dengan tahun yang lalu ya Allah, kami tidak bisa berpuasa secara maksimal ya Allah, padahal kami belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Wahai Allah, wahai Allah yang Maha Rahman, berilah kami tenggang waktu, berilah kami umur untuk ketemu dengan Ramadan lagi di tahun yang akan datang ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina fi sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan ibadah. Ya Allah, berkailah sisa usia kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ini menjadi puasa yang terakhir bagi kami, ya Allah. Kalau ini menjadi puasa yang terakhir bagi kami, ya Allah. Takdirkan puasa ini bisa membawa kami ke surgamu, ya Allah. Takdirkan, ya Allah. Engkau ampuni kekurangan Ramadan kami. Engkau terima puasa kami menjadi puasa yang sempurna, ya Allah. Takdirkan, ya Allah. Tapi ya Allah, sekali lagi ya Allah, kami ingin tahun depan ya Allah Engkau masih mempertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan akan kami jadikan puasa yang terbaik selama hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Hati kami pagi hari ini sedang berkumpul di tempat ibadah ini. Ya Rabb, abadikan kasih sayang kami ya Allah. Abadikan cinta sesama kami ya Allah. Ikatlah ukhuwah kami ya Allah. Ikatlah ya Allah ukhuwah kami. Fawathiqillahumma rabitataha waddimudaha wadiha subulaha wa mlaha binunika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tama'al alaik wa ahyaha bima'rifatik. Ya Allah, berilah kami ma'rifatnya hidup. Wa amitha ala syahadati fi sabilik. Wafatkan kami dalam keadaan syahid ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.